Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Zulfitri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ajakan kepada petugas pajak agar menjadi petugas pajak yang bertanggung jawab, jujur, dan jauh dari tindakan korupsi. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ITEX. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pajak. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan-ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana keikutsertaan rakyat dalam pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 didasari bahwa banyak masalah yang terjadi namun belum diatur dalam undang-undang sehingga menuntut perlunya penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan nasional tersebut. Dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan juga pemungutannya, wajib pajak akan berhubungan langsung dengan petugas yang ada di bidang administrasi perpajakan yang disebut juga dengan nama Fiskus, terkait dengan pajak yang hendak dibayarkan. Fiskus atau yang bisa disebut juga dengan aparatur pajak atau pejabat pajak merupakan orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap wajib pajak. Apabila merujuk pada Oxford Classical Dictionary, kata fiskus sendiri berasal dari istilah Latin yang berarti keranjang atau kantong uang. Istilah fiskus ini dapat berkaitan dengan konteks administrasi yang berarti dana publik yang dipegang oleh gubernur. Selain itu, istilah fiskus juga dapat berarti untuk menyebut bahwa pendapatan dan seluruh administrasi keuangan dikendalikan oleh seorang kaisar. Di samping itu pula, dalam hukum Romawi, istilah fiskus dapat berarti sebagai pembendaharaan kaisar yang dimana maknanya ini kemudian berkembang menjadi pembendaharaan negara. Meskipun pada umumnya di Indonesia yang kita kenal sebagai fiskus ini adalah seorang aparatur pajak yang mengelola pemungutan pajak bagi wajib pajak, namun perlu diketahui bahwa istilah fiskus ini sendiri tidak tercantum di dalam peraturan perpajakan. Istilah fiskus ini juga kerap kali disangkut pautkan dengan petugas Direktorat Jenderal Pajak, di mana memegang para petugas pajak yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah tugas dan wewenang Fiskus. Yang pertama, menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, menerbitkan keputusan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan. Yang keenam, melakukan pengangkatan pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, hak Fiskus. Yang pertama, berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang kedua, berhak menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, berhak melakukan penyidikan. Yang kelima, berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan. Berikut adalah kewajiban Fiskus. Kewajiban Fiskus ada dua. Yang pertama kewajiban umum, yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki
pengetahuan, dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban khususnya yaitu yang pertama, wajib menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Yang kedua, wajib menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Yang ketiga, melakukan penerbitan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Yang keempat, melakukan penerbitan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukannya surat kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak. Yang keenam, melakukan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah diajukannya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. Yang ketujuh, melakukan penerbitan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu 3 bulan yang berkaitan dengan angsuran atau penundaan surat ketetapan pajak. Yang kedelapan, melakukan penerbitan surat keputusan atas keberatan yang telah diajukan wajib pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan. Yang ke-10, memberikan keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan juga pengurangan atau pembatalan yang terkait dengan ketetapan pajak dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Yang ke-11, wajib merahasiakan data atau informasi yang berkaitan dengan wajib pajak. Berdasarkan tugas dan wewenang Fiskus tersebut, yang dapat dikatakan sangat penting dalam mendorong peningkatan pencapaian pendapatan negara, yang demikian juga akan digunakan untuk kepentingan umum, maka dari itu sangat disayangkan apabila seorang Fiskus pajak tidak menjalankan tugas ataupun kewajibannya dengan bertanggung jawab, jujur, dan melakukan korupsi sebagai aparatur pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, dan juga untuk meningkatkan integritas seorang petugas pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 7 program untuk mewujudkan petugas pajak yang berintegritas. Yang pertama yaitu menetapkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ZI WBK-WBBM di lingkungan DJP. Yang kedua, melakukan kampanye publik di lingkungan DJP. Yang ketiga, membuat whistleblowing sistem sebagai sarana untuk melaporkan adanya indikasi tindak kecurangan, pelanggaran, dan fraud di lingkungan DJP. Yang keempat, memperkuat pengawasan oleh atasan langsung terhadap pegawainya masing-masing melalui program Knowing Your Employee. Yang kelima, DJP juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan proses bisnis secara langsung oleh atasan secara berkelanjutan. Yang keenam, DJP juga melakukan internalisasi corporate value guna meningkatkan sinergi antar pegawai dalam satu unit kerja. Yang ketujuh, pimpinan dari setiap unit di DJP juga harus menandatangani komitmen integritas pimpinan. Baiklah, setelah melihat dari program-program yang telah disarankan atau ditetapkan oleh DJP, maka sangat diharapkan petugas pajak agar bisa menjadi Fiskus pajak yang baik, bertanggung jawab, jujur, dan juga dijauhkan dari segala macam pelanggaran berupa tindakan korupsi. Baiklah, hanya sekian video presentasi mengenai ajakan kepada petugas pajak untuk menjadi petugas yang bertanggung jawab, jujur, dan jauh dari tindakan korupsi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ITEX yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf.
dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.